Selamat datang di video tutorial Bahasa Pemrograman 1. Perkenalkan, saya Arif Nur Rahman MKom, dosen mata kuliah Bahasa Pemrograman 1 di Universitas Amikom Yogyakarta. Di mata kuliah ini kita praktik menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Untuk itu, pada video tutorial pertama ini kita akan mentutorialkan bagaimana menginstal suatu lingkungan, ya, menginstal software-software agar kita support ngoding Kotlin di laptop kita. Sebenarnya cuma dua softwarenya. Yang pertama Java itu sendiri. Yang kedua IDLC atau ini software buat bikin codingnya ini. Sedangkan ini JDK-nya itu software buat mengeksekusi codingnya. Oke, yang pertama kita install wajib adalah JDK-nya dulu. Saya sudah menyiapkan dua software ini ya. Kalau mau minta saya juga di drive ada, di drive sini ya, IDLC sama JDK ada. Kalau mau download sendiri lewat googling ya juga bisa, silahkan karena memang keduanya gratis, nggak ada yang berbayar. Kemudian kenapa saya memilih versi ini JDK 8 dan IDLC 2021? Padahal sekarang JDK mungkin udah nyampe 14 atau 16, IDLC mungkin udah nyampe 2023 ya. Kedua software ini saya pilih sesuai versi yang ada di lab kampus Amikom. Nah, sehingga mahasiswa yang praktek di lab dan praktek di laptop masing-masing itu sama. Softwarenya, versinya pun sama. Oke, langsung saja saya double klik pada JDK-nya. Next. Kemudian next. Kita tunggu ya. Sebentar. Oke, di oke-oke saja. Oke, letaknya diperhatikan baik-baik ya. C, program files, Java, dan seterusnya. Kita next. Ini size-nya ya sekitar berapa ini? Mungkin 300 sampai 400 KB. Sorry, MB. Kalau yang ideal sih mungkin 500-an ya. Sebenarnya IDLC ini kayak code editor dia. Jadi software untuk menulis codingnya. Seperti itu. Kalau JDK ini Java Development Kit. Dia sebuah software untuk mengeksekusi. Tapi keduanya nyambung. Jadi Anda nulis di IDLC langsung ditekan tombol run gitu, otomatis ini yang mengeksekusi nantinya. Oke, kemudian bila sudah kita close. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Justru karena itulah tutorial ini saya buat agar memudahkan. Oke, bila sudah kita masuk ke environment variable, jadi env. Nah ini edit environment variable the system. Oke, environment variable. Kemudian di bagian sistem variable, di sini kita perlu membuat satu namanya Java Home. Kita new ya, variable name-nya di sistem bukan? Oh ya betul. Caps lock Java Home. Kemudian value-nya kita browse ya. Kita browse, tadi kan installnya di C, program files Java. Kemudian JDK 18. Sebentar, Kak, ingat-ingat dulu. Oke, deh, betul ya JDK-nya ya. Nah ini ya, kemudian di open. Nggak mau dia, ternyata di browse. Sudah saya copy ya, Ctrl C. Nah, di paste. Seperti ini ya. Jadi nama foldernya itu sesuai dengan kita install JDK tadi. Kita oke. Ini sudah ada Java Home. Kemudian bila sudah kita, kalau mau di oke tapi bentar. Di oke, satu lagi kayaknya deh, di pad, bagian pad. Nah ini saya edit.
Nah, di sini kita buat baru persen-persen, artinya folder apapun, garis miring, Java, caps lock ya, Java underscore home, kemudian persen lagi, garis miring, kemudian masuk ke folder bin. Sebenarnya kenapa foldernya kok bin, Mas? Gitu ya. Di C sebenarnya ada C program files, Java, JDK. Nah, foldernya kan bin. Nah, disinilah letak script-script Java-nya ya. Berarti betul foldernya bin, kemudian di OK, kemudian di OK, kemudian di OK. Nah, untuk menguji apakah sudah benar-benar terinstall JDK di laptop kita masuk ke command prompt, kemudian ketikkan perintah Java minus version. Oke, dengan demikian sudah berhasil, artinya kita sudah bisa ngoding bahasa Kotlin di sini, di laptop kita. Namun, ngodingnya di mana, Mas? Apakah di Notepad? Tidak ya, ngodingnya di software namanya ini, IntelliJ IDEA. Maka sekarang tahap kedua saya menginstal IntelliJ IDEA-nya. Sudah saya double klik tadi. Command prompt-nya ini saya close saja nggak apa-apa kok. Oke, kita next. Oke, biarkan aja apa adanya seperti itu. Next. Create desktop shortcuts icon ya deh, klik. Kalau add bin to folder path kayaknya nggak usah ya, tadi udah kan ya. Kemudian associated-nya dia kalau .kt akan nyambung ke software ini. Ya, next. JetBrains next. Nah, kita tunggu ya. Tergantung spek laptop sih sebenarnya. Sebenarnya selain menggunakan tadi untuk mentesting apakah Java atau JDK sudah berhasil terinstall, kan tadi pakai ini Java min version keluar ya. Kadang juga bisa pakai Java min version, sama saja ya keluarnya ya. Jadi ya macam-macam sih, tergantung, terserah Anda yang mana. Kita masih menunggu IntelliJ IDEA-nya. Saya close lagi command prompt-nya. Kotlin itu dimanfaatkan oleh programmer untuk membuat aplikasi Android ya, salah satunya ya. Jadi sering aplikasi Android dibangun pakai bahasa Java. Namun bahasa Java dirasa terlalu panjang sintaknya ya. Hanya untuk deklarasi variabel sintaknya panjang. Sehingga dibuatlah bahasa Kotlin. Ya sebenarnya Kotlin itu ya turunan dari Java gitu ya. Tapi sintaknya lebih pendek seperti itu. Bila sudah finish. Oke, sudah terinstall. Masternya ini saya delete ya. Oke, satu lagi yang JDK ini saya delete. OneDrive, apa kan? Ini ya, saya delete. Kemudian ini ya, software IntelliJ IDEA-nya sudah berhasil saya install. Di start menu juga mungkin ada harusnya. Coba kita cari ya. Intel. Nah, ini langsung keluar ya. IntelliJ IDEA. Oke, bila sudah kita buka dan sepengalaman saya itu wajib downsign, wajib pakai internet karena di awal-awal kita buka software IntelliJ IDEA dia akan mendownload beberapa konfigurasi.
Pernah saya mencoba nggak pakai internet, nggak jalan, men. Jadi codingnya bisa, tapi nggak bisa di running, gitu ya. Coba saya akan new project. Oke, new project. Di sini Java, ya. Biarkan Java saja. Kemudian kita next. Kosong. Next. Namanya ini ya huruf kecil semua. Katakanlah percobaan gitu ya. Oke, sebentar. Kok seperti ini ya? Biasanya nggak seperti ini biasanya. Atau mungkin di sini langsung minta Kotlin. Ke name kalau Java. Saya coba dulu yang ini ya. Kita next. Kita next percobaan, kemudian finish. Plus, oh ya betul. Kemudian di SRC sini, sebentar ya, dia lagi kerja nih. Tidak bisa buru-buru. Kita tunggu saja ya. Nih, dia lihat nih. Dia sedang mendownload pre-built indexes. Itu dia kenapa saya bilang butuh internet ya. Nah, dia lagi mengindexing JDK 1,8, software yang pertama kita install tadi. Oke, sepertinya selesai ya. Kita klik kanan, tinggal new, Kotlin class atau file ya. Oke, kemudian pilih yang file, lihat huruf pertamanya gede di sini ya. Katakanlah dasar, enter. Oke, apa ya ini ya? Ya udah oke aja deh. Filenya sudah dasar. Kemudian kita tunggu sesaat lagi, dia lagi indexing lagi. Ini hanya pertama kali saja kok ya. Untuk membuka software ini atau ngoding-ngoding berikutnya sudah tidak perlu lagi. Oke, kalau di Kotlin itu function itu fun ya. Fun main. Oke, kemudian kita ketikkan perintah println. Oke, bahasa pemrograman satu Amikom gitu ya. By Arif Nur Rahman. Boleh di titik koma, boleh tidak. Kemudian kita eksekusi ya. Kita running. Run. Lagi build di bawah sini. Lagi building dia. Kita tunggu lagi. Oke. Ini dia. Keluar ya, sempurna ya. Keluar dengan sempurna, dengan lancar gitu ya. Berarti sudah berhasil untuk menginstal Java dan menginstal Intridge IDEA sebagai lingkungan di laptop kita agar kita bisa ngoding Kotlin atau mengikuti mata kuliah bahasa pemrograman 1. Demikian tutorial dari saya. Sampai jumpa pada video tutorial saya yang selanjutnya.